Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 untuk tugas akhir. Tema topiknya adalah UI UX ya. Gitu. Jadi pada video sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang peminatan ISD dan Technopreneur. Sekarang adalah peminatan selanjutnya UI UX ya. Jadi misalkan ada contoh sebuah TA gitu kan ya. Ini contohnya perancangan user interface berdasarkan user experience aplikasi konsultasi ilmu fikih menggunakan metode user center design. Oke. Jadi di bab 4 itu teman-teman, bab 4 itu adalah tentang analisis dan perancangan gitu kan ya. Jadi ketika memulai menulis bab 4 itu sebenarnya mirip dengan apa yang teman-teman tulis ketika di bab 3. Di sistematika penelitian, teman-teman kan menulis nih. Di sini adalah tahap pendahuluan ya. Tahap pendahuluan ini adalah bab 1, bab 2, bab 3 umumnya gitu kan ya. Jadi tentang latar belakang, identifikasi masalah dan seterusnya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah di sini. Ini dia di sini menjelaskan tentang user center design. Ya, di tahapan user center design, metodenya user center design, yang pertama ini adalah wawancara biasanya gitu kan ya, wawancara dan seterusnya gitu kan ya. Ada beberapa step. Nah, di sini teman-teman di bab 4 juga gitu kan ya. Bagaimana menganalisa sebuah aplikasi gitu kan ya, itu sebelum membuat UI UX-nya gitu kan ya. Teman-teman kan perlu mewawancarai gitu kan ya, atau mungkin saat teman-teman mata kuliah perancangan interaksi usability testing, ada tahapan ketika bagaimana membandingkan sebuah aplikasi rujukan gitu kan ya. Nah, ini juga di TA juga sama gitu kan, mirip. Nah, bedanya adalah wawancara, kita survei nih, survei ke responden gitu kan ya, tentang rencana pembuatannya, pembuatan aplikasi tapi berdasarkan dari masalah ya, gitu kan ya. Contoh seperti ini, misalkan ini wawancara. Tujuannya apa? Tujuannya misalkan mengidentifikasi pengalaman pengguna menggunakan smartphone. Nah, ini ada pertanyaan seberapa sering Anda menggunakan smartphone gitu. Smartphone. Kemudian di sini ada pertanyaan aplikasi apa saja yang Anda digunakan, kenapa Anda memiliki aplikasi tersebut gitu kan ya. Ceritakan pengalaman Anda menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ini mirip-mirip pertanyaan ketika usability testing gitu kan ya. Tentang eh, kebiasaan habit dari customer gitu kan ya, gitu. Jadi sebelum sebelum mengarah ke apa namanya masalah, biasanya kan kita apa namanya ada introduction dulu gitu kan ya, tentang apa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini terus dilanjutkan pertanyaan berikutnya gitu kan ya, ada masalah apa, nah terus kemudian setelah wawancaranya didapat gitu kan ya, nah, ini pertanyaannya saja. Kalau jawabannya nanti teman-teman bisa taruh di ini ya, di lampiran gitu kan ya. Nah, kemudian setelah wawancara itu pasti teman-teman mempunyai hasil lah atau kesimpulan gitu kan ya, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu teman-teman ini tulis gitu kan ya di sini. Kesimpulan dari hasil wawancara gitu kan ya. Jadi misalkan ini mengidentifikasi pengalaman pengguna, hasil kesimpulannya apa? Jadi dapat dapat hasil wawancara bahwa pengguna smartphone menggunakan kira-kira waktunya adalah 4 sampai 5 jam sehari gitu kan ya. Biasanya menggunakan chatting, aplikasi chatting, jasa hiburan dan semacamnya. Nah, jadi ini identifikasi dari habitnya responden gitu kan ya, seperti itu. Atau contoh lain ini misalkan ya sama aja gitu kan ya. Jadi misalkan ini tentang aplikasi naik gunung, kudaki namanya gitu kan ya. Jadi di sini tujuannya adalah attitude dan activity. Jadi mengetahui kegiatan pendaki saat mendaki. Nah, ini misalnya ada pertanyaan, bisakah Anda menceritakan kegiatan Anda dalam mendaki gitu kan ya. Kemudian pertanyaannya lanjutan adalah apa saja yang Anda lakukan dalam melakukan persiapan pendakian gitu kan ya. Apakah ada hambatan saat Anda
saat sebelum melakukan pendakian, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut gitu kan ya. Jadi di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan ke responden agar teman-teman mencari informasi yang lebih detail gitu kan ya. Itu karena pada dasarnya sebelum teman-teman membuat aplikasi, teman-teman itu harus tahu kebutuhannya, requirement-nya dari target target pengguna gitu kan ya, responden atau apa gitu kan seperti itu. Jadi kita menggali menggali informasi itu tujuannya gitu kan ya. Terus kemudian ini misalkan sama kayak tadi ya, identifikasi masalah, tujuannya tadi apa gitu kan ya. Kemudian hasil 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 kesimpulannya. Jadi kegiatan mendaki saat melakukan pendakian yaitu seperti persiapan mencari informasi tentang gunung yang dituju, menyiapkan peralatan pendaki hingga mempersiapkan fisik gitu kayak seperti itu. Nah, kemudian kendala yang sering dihadapi dia manajemen perjalanan, pemilihan alat, sehingga manajemen stamina gitu kan ya seperti itu. Jadi itu adalah jawaban-jawaban dari responden. Misalkan. Jadi teman-teman tulis semuanya gitu pertanyaannya apa gitu kan ya. Teman-teman tulis di kesimpulannya gitu. Terus kemudian setelah setelah wawancara tadi gitu kan ya, teman-teman menuliskan persona gitu kan ya. Persona itu ini mirip dengan perancangan interaksi dulu gitu kan ya. Personanya teman-teman identifikasi, teman-teman buat gitu kan ya. Calon apa namanya pengguna aplikasi teman-teman. Jadi misalkan dalam persona itu teman-teman ceritakan nih, kasih informasi tentang demografi, sosial, behavior, expertise, frustration gitu kan ya. Jadi misalkan ini Rian Hadi Wijaya, umurnya 23, jenis kelaminnya laki-laki, Bandung, mahasiswa. Nah, ini behaviornya apa? Sering mengakses media sosial, Instagram dan semacamnya gitu kan ya. Kemudian ada sosialnya apa? Memiliki kesibukan yang bervariasi ya, seperti melakukan perkuliahan, mengerjakan tugas dan macam-macam. Jadi ini masih aplikasi calon pendaki gitu kan ya. Jadi karakter jadi calon pengguna aplikasi saya itu apa? Oh, mahasiswa nih ternyata rata-rata gitu kan ya. Tapi mahasiswa itu apa gitu kan ya. Jadi misalkan sibuk nih, sibuk kuliah gitu kan ya. Nah, ini frustasinya itu adalah mahasiswa misalkan kesulitan mencari tempat penyewaan peralatan pendakian ketika berada di tempat tertentu. Misalkan mahasiswa itu tadi yang diwawancarai mahasiswa Bandung, tapi dia mau naik gunung di katakanlah Merapi gitu kan ya, Jawa Tengah gitu kan ya. Jadi di sini sulit mencari tempat penyewaan peralatan di tempat tujuan. Kesulitan mencari barang yang diinginkan ketika melakukan pencarian di tempat penyewaan. Gitu. Jadi ini problem-problemnya gitu kan ya dituliskan dalam persona gitu kan ya. Oke. Terus kemudian setelah persona gitu ya ditulis. Nah, ini teman-teman tulis menjelaskan tentang problem statement, vision statement-nya gitu kan ya. Jadi problemnya itu apa dari wawancara tadi di list semua gitu kan ya. Misalkan kesulitan mencari pendaki, informasi yang akurat tentang pendaki gitu kan ya. Terus nah, jadi di sini ada visi, ada problem gitu kan ya, ada visi. Visinya kira-kira apa namanya? Butuh ada fitur apa gitu kan ya. Atau sebelum bikin fitur lah jadi perlu apa gitu kan ya dalam dalam memecahkan masalah ini gitu kan ya. Misalkan di sini membutuhkan aplikasi yang membantu pendaki dalam dalam mendapatkan informasi yang akurat tentang pendakian gunung dan membantu dalam mengetahui peralatan yang akan dibawa gitu kan seperti itu. Kemudian misalkan kesulitan pendaki dalam mencari informasi jasa peralatan sewa. Berarti di sini adalah masih kelanjutannya gitu kan ya, membutuhkan aplikasi yang membantu pendaki dalam mencari informasi tentang jasa penyewaan alat ya gitu. Jadi di list dulu nih, ada problemnya ini gitu kan ya, ada kebutuhan ini gitu kan ya, di list juga semuanya gitu ya. Misalkan di sini ada 1 2 3 4 5 6 gitu kan ya, 7. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Ditulis nih visinya mau kurang lebih seperti apa gitu kan ya. Terus kemudian setelah persona, analisa kebutuhan pengguna gitu kan ya. Kemudian di sini masih kelanjutannya gitu kan ya, analisa kebutuhan pengguna, specific user requirement gitu kan ya. Nah, ini jadi masih masih kelanjutan sebenarnya nih. Jadi needs-nya membutuhkan aplikasi yang membantu pendaki dalam mendapatkan informasi yang akurat tentang pendakian gunung gitu kan ya. Nah, ini requirement-nya adalah sistem pencarian untuk mencari gunung yang diinginkan. Sistem menampilkan informasi gunung yang berisi informasi. Sistem yang menampilkan kategori gunung
sesuai dengan kesulitannya, sedang, sulit, mudah gitu kan ya. Sistem yang membuat pengguna bisa melihat rekomendasi peralatan, menyediakan kolom pemberian ulasan rating gitu kan ya. Terus kemudian lanjutannya ini apa tadi? Needs-nya, masih needs ya, membutuhkan aplikasi yang membantu pendaki tentang jasa penyewaan. Berarti di sini adalah menampilkan daftar penyewaan peralatan dari orang lain, sistem pencarian yang dapat mencari barang sesuai dengan keinginan pengguna dan seterusnya gitu kan ya. Jadi di sini user requirement-nya lebih lebih detail gitu kan ya, seperti apa gitu kan ya, tentang kebutuhan-kebutuhan. Masih lanjutan ini sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah di sini adalah konteks skenario. Sebentar, tapi sebelum konteks skenario sebenarnya adalah ini kan di bab 4 itu kan ada analisa dan perancangan. Nah, yang tadi itu adalah analisa dulu nih, analisa dari setelah wawancara. Jadi kebutuhannya itu apa gitu kan ya. Hasil wawancara ini masih itu. Terus kemudian setelah dari analisa gitu kan ya, ini masih sama, analisa dulu. Setelah analisanya dapat, baru membangun tentang perancangan gitu kan ya. Analisa itu wawancara dan hasilnya apa, kemudian perancangan. Nah, sekarang kita masuk ke perancangannya. Nah, perancangannya itu apa gitu kan ya. Perancangan secara garis besar perancangan itu adalah ada perancangan mental model gitu kan ya. Perancangan HTA, hierarki task analisis, kemudian konteks skenario, kemudian perancangan sketchingnya gitu kan ya, sketching pembuatan secara kasarnya. Terus kemudian perancangan itu karena teman-teman kan sistem informasi ya, berarti sama dengan peminatan sebelah gitu kan ya. Jadi ada apsinya gitu, use case, diagram activity dan semacamnya itu pasti ada gitu kan ya. Jadi sekarang adalah yang ke perancangan. Nah, perancangan ini ada konteks skenario di sini. Jadi skenarionya kurang lebih mau skenario dari aplikasi itu apa aja gitu kan ya. Jadi setelah dari requirement-nya tadi gitu kan ya, jadi dibuat nih seperti ini. Pertama konteks skenarionya dulu nih ya. Tapi sebelum skenario ini misalkan nih ada kita mau bikin menu daftar gitu kan ya. Daftar berarti apa? Berarti kita bikin menu, ini ada tas ya, ada tasnya, kemudian daftar, misalkan daftar menggunakan input data, daftar menggunakan Google, daftar menggunakan Facebook, dan semacamnya gitu kan ya. Kemudian goals-nya adalah pengguna dapat memasukkan ke dalam aplikasi dengan data yang sudah diinputkan. Kemudian alurnya adalah memilih menu profile, daftar sekarang, pilih daftar menggunakan input manual, Google, dan atau Facebook. Kemudian misalkan ini ada masuk atau login lah gitu kan ya, ini daftar sign in, sign up, ini sign in. Nah, gitu, login lah gitu kan ya. Jadi di sini apa? Subtasnya masukkan data, masukin dengan Google, masukin dengan Facebook, riset kata sandi dan semacamnya gitu kan ya. Kemudian goals-nya apa? Pengguna dapat masuk dalam aplikasi yang telah diinputkan gitu kan ya. Terus alurnya apa? Memenuhi profile, input manual, memilih lupa kata sandi, melakukan submit data ke email dan semacamnya gitu kan ya, seperti itu. Kemudian di sini contoh-contoh yang lain ya, misalkan melihat beranda, melihat menu acara, melihat detail gitu kan ya. Kalau di sini ada dia jelaskan tentang menu jelajah gitu kan, seperti itu. Menu destinasi, menu sewa, lihat detail sewa gitu kan ya. Menambah keranjang karena ini kan aplikasi penyewaan ya. Jadi kayak belanja di Shopee atau di Tokopedia, setelah klik berarti kan dia masukin ke keranjang gitu kan ya. Nambah ke keranjang gitu kan ya. Terus menyewa alat dan semacamnya gitu. Terus kemudian kalau tadi ada HTA. HTA itu sebenarnya mirip-mirip tadi ya. Tapi sebelum HTA teman-teman bisa tambahkan ini nih, mental model ya. Mental model kan gambaran ya, gambaran dari apa sih kira-kiranya gitu ya, yang terbayang oleh user gitu kan, mental model itu kan ya. Nah, ini misalkan seperti ini mental modelnya gitu kan ya. Kalau ini tadi aplikasi konsultasi fikih ya. Kalau ini, kalau yang tadi aplikasi naik gunung. Nah, jadi kalau ini bikin mental modelnya adalah misalkan, jadi gambaran utamanya gitu ya. Jadi ada menu konsultasi, ada baca materi, ada simpan materi, kirim materi gitu kan ya, seperti itu. Kemudian
detailnya ini gitu kan ya, itu di HTA-nya seperti ini, HTA. Ya, jadi ada tujuannya adalah bikin aplikasi menu konsultasi gitu kan ya. Kemudian di sini ada milih ustadz gitu kan ya. Terus kemudian langkah berikutnya memilih ustadz nih, mencari ustadz yang online, lihat preview profilnya, memilih tanya ustadz, terus kemudian mengirim pesan, mengetik pesan atau semacamnya gitu kan ya. Sama kayak orang lagi eh, mau beli barang di Tokopedia gitu kan ya, di Tokopedia atau di Shopee atau Bukalapak. Saya mau beli beli sepatu nih gitu kan ya. Misalkan ngetik dulu. Kemudian setelah ngetik itu kan muncul nih daftar pilihan sepatu gitu kan ya. Pilihan sepatu, kemudian saya klik lagi nih. Ngeklik nih tokonya siapa sih ini kan, terpercaya atau enggak gitu kan ya. Terus dilihat-lihat gitu kan ya. Nah, terus misalkan kita ngirim pesan misalkan di Tokopedia gitu kan ya. Kak, apakah barangnya ready gitu kan ya, sepatu ini gitu kan ya. Nah, mengirim pesan, tapi tahapannya dari mengirim pesan itu apa ya? Mengetik pesan, mengirim pesan, membalas pesan, kembali ke home atau apa gitu kan ya. Jadi ini adalah HTA atau hierarchical task analysis. Jadi dari semua tas-tas yang ada rancangan aplikasi teman-teman didetailkan seperti ini gitu kan ya. Mau apa sih user itu? Seperti itu. Oke, kurang lebih juga ini tuh mirip dengan customer journey, ya mirip-mirip journey. Jadi kira-kira goalnya dari user itu apa? Customer journey kan seperti itu ya. Mulai dari A, tahapannya journey-nya, itu ya, jelajah ya. Dari user itu customer journey sampai ke B itu nanti apa gitu kan ya, customer journey-nya dari sebuah customer gitu kan ya. Itu. Ini sama model skenario tadi lanjutan dari ini ya. Jadi dari gambaran-gambaran secara garis besarnya itu apa, kemudian detailnya nih lebih detail. Kan konsultasi, membaca materi, simpan materi dan semacamnya gitu kan ya. Oke. Terus setelah HTA konteks skenario tadi gitu kan ya. Selanjutnya adalah APSI-nya ya. Teman-teman juga di sini jangan lupa ada APSI ya, karena kita kan sistem informasi gitu kan. Jadi ada use case ya, use case-nya seperti apa, seperti ini gitu kan ya. Ini tadi aplikasi Kudaki masih sama, jadi di sini ada pengguna, ada pemilik, ada penyelenggara gitu kan ya. Jadi dari use case-nya apa gitu kan ya. Terus kemudian activity diagram atau apanya gitu kan ya, seperti itu. Dilanjutin aja nanti teman-teman, mirip dengan peminatan baik ESD ataupun tekno gitu kan ya. Jadi APSI, use case, diagram, use case diagram dan semacamnya gitu kan ya, APSI gitu kan ya. Terus kemudian setelah itu masih di perancangan ya, berhubung di perancangan, jadi sketchingnya dulu gitu kan ya, sketching nih seperti ini. Jadi gambaran sketching dari aplikasi teman-teman gitu kan ya, seperti apa gitu kan ya. Ini misalkan beranda gitu kan ya. Terus misalkan ngeklik apa gitu kan ya, seperti ini. Jadi tampilan menu atau wireframe aplikasi gitu kan ya dari teman-teman gitu, gitu apa seperti itu. Oke. Terus sama gitu kan ya. Kalau ini saya ambil dari TA sebelum TA yang lain, ini sama, ini persona gitu kan ya. Needs-nya apa, attitude-nya apa. Terus ini tambahan ya. Ini tambahan kalau kalau UI UX tapi peminatan tekno. UI UX peminatan tekno tinggal tambahkan dari analisa bisnisnya ya. Jadi selebihnya mirip gitu kan. Cuma tambahannya ini kalau UI UX peminatan tekno. Ini sama, jadi proses bisnis ini persona sama, ini APSI, ini APSI juga. Nah ini HTA-nya ya, workflow-nya. Jadi gambarannya kemana sih? Ini tadi masih HTA, ini penjelasannya mirip dengan HTA. Login, nah, alurnya nih, jadi kemana aja? Diagram workflow-nya. Ya. Kemana. Ini juga teman-teman jelaskan. Workflow, ini workflow kalau di sini namanya HTA.
di sini. Nah ini ngapain aja gitu kan ya, ini sama di sini workflow nih. Jadi masuk kemana nih, akun sudah terdaftar belum, kalau iya ke sini, kalau belum ya mendaftar gitu kan ya. Terus ini misalkan mencari proyek, terus memasukkan kata kuncinya, melihat hasil pencarian, memilih proyek gitu kan ya. Dan semua detail dari semua activity gitu kan ya yang bisa dilakukan oleh user itu ngapain aja gitu kan ya. Ini seperti ini ya workflow-nya. Semua aktivitasnya. Jadi tadi ini kan aplikasi My Project kalau nggak salah ini. Melihat proyek saya gitu kan ya. Masuk ke halaman profile, melihat notifikasi gitu kan ya. Kalau melihat daftar proyek saya mirip kayak kalau di Tokopedia teman-teman belanja gitu kan ya. Belanjaan saya gitu kan ya. Gitu. Atau kayak di GoFood, saya udah pernah memesan GoFood apa aja gitu kan ya. Kemudian saya pengen pesan lagi nih. Berarti tinggal klik aja gitu kan ya kalau udah pengen pesan. Misalkan habis pesan seblak gitu kan ya di warung A. Tapi suatu saat seminggu kemudian saya kangen seblak nih. Ya udah kita mengakomodir gitu fitur kayak gitu. Bagaimana saya bisa memesan seblak lagi gitu kan ya. Sama kayak di Tokopedia saya udah belanja item baju gitu kayaknya. Saya pengen beli lagi gitu ya. Ya udah bagaimana bisa pengen beli baju lagi gitu seperti itu. Ini HTA ya. Ini penjelasannya dipecah-pecah. Kalau tadi yang mahasiswa My Project ya. Jadi My Project ini kayak freelancer tapi mempertemukan mahasiswa sama dosen gitu kan ya. Jadi kalau tadi yang mahasiswanya ini dosennya. Nah, dosen apa aja gitu kan ya yang bisa dilakukan dosen di aplikasi ini workflow-nya. Ini HTA mirip. Kalau yang ini HTA-nya cuma sedikit gitu ya penjelasannya, tapi yang ini lebih detail nih. Ya, lebih detail seperti ini. Lebih detail. Jadi semua kegiatan yang bisa dilakukan oleh user di aplikasi teman-teman gitu kan, yang melihat proyek, melakukan perubahan informasi proyek, membatalkan proyek, memilih proyek berjalan, melihat anggota proyek gitu kan ya, melihat rincian proyek, melihat notifikasi, membuat proyek dan semacamnya gitu kan ya. Ini jadi seluruh aktivitas yang bisa user lakukan di sini itu apa aja ditulis gitu kan ya, diterangkan. Ini detailnya. Terus ini wireframe-nya ya, design solution-nya. Jadi dari tadi gambarannya, ini berarti sketsanya. Sketsa gambaran umumnya. Ini mirip kalau ini yang Kudaki tadi hanya ini gitu kan ya. Kalau ini itu sketsa kasar gitu kan ya. Sketsa kasar. Misalkan halaman landing page berarti desainnya seperti ini nih gitu kan ya, versi web gitu kan ya. Kalau versi mobile ya versi mobile. Kemudian halaman home mahasiswa desainnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian halaman home dosen apa bedanya gitu kan ya, dijelaskan juga di sini. Navigation bar-nya apa gitu kan ya, seperti itu. Terus ini sama. Jadi detail dari penjelasan seluruh menu ya, di sketsanya ditulis semua. Oke, ini sketsanya masih sketsa. Jadi setiap halaman ngedit profile gitu kan ya. Nah, apa aja dijelaskan gitu kan ya, seperti itu. Jadi gambaran umumnya gitu, desainnya. Kan namanya bab 4 kan analisa dan perancangan. Nah, ini perancangan tadi adalah sketsanya, sekarang bentuk jadinya nih. My Project. Ya, ini My Project. Kurang lebih seperti ini. Ini halaman landing page-nya gitu kan ya. Seperti ini, halaman daftarnya, halaman masuknya, dan semuanya gitu kan ya, dijelaskan ini. Didetailkan, ditulis semua di sini. Ini bab 4, ini masih bab 4. Gitu kan ya. Sebelum nanti masuk ke bab 5, karena bab 5 adalah perancangan. Pengujian bab 5. Oke, mungkin itu dulu saja ya teman-teman tentang penjelasan dari bab 4. Ya, bab 4 tentang analisa dan perancangan dari peminatan UI UX ya. Gitu. Cukup sekian dulu video dari saya tentang penjelasan
UI UX bab 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.